adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan penyakit ain. Ya. Sampai kedua surah itu turun. Sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Jamaah majelis yang sama-sama berbahagia, alhamdulillahirabbil-alamin. Insyaallah kajian kita kali ini tentang dua surah di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di mana surah ini dua-duanya merupakan surah yang paling termulia, surah yang paling terabdal, paling terbaik untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, kemungkaran, baik yang ditimbulkan oleh makhluknya secara eksternal maupun kejahatan atau keburukan yang muncul dari dalam diri kita sendiri yang kita kenal dengan internal, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini dua surah jamaah sekalian adalah sebaik-baik, semulia-mulia, seafdal-afdal surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh manusia, khususnya umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika kita mohon perlindungan kepada Allah. Jadi tidak ada surat tandingannya. Ya. Nah, di antara asbab nuzulnya surah ini jamaah sekalian itu diceritakan oleh para ahli tafsir. Di antara asbab turunnya surah ini, di mana diceritakan oleh Mujahid bahwa suatu hari Nabi terkena sihir. Nabi terkena sihir oleh salah seorang tokoh Yahudi di kota Madinah, dan Yahudi ini adalah ahli sihir. Jadi kebaikan dan kejahatan itu selalu berjalan seiring. Nama daripada tukang sihir itu Lubai bin A'zam. Lubai bin A'zam. Ini tukang sihir terkenal di kota Madinah, seorang Yahudi. Nah, bagaimana cara tukang sihir ini bisa menyihir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka melalui perantara. Jadi ada orang yang sering datang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sihir biasanya begitu, menggunakan tenaga orang yang dekat dengan kita. Jadi orang yang disuruh oleh tukang sihir itu masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari sisir Nabi. Nah, di sisir Nabi itu ternyata ada rambut beliau. Kemudian dipatahkan giginya sisir itu dan diambil rambutnya Nabi yang ada di sisir itu, kemudian dibawa ke tukang sihir. Maka tukang sihir itu bereaksi, ya, juga menggunakan boneka. Kemudian setelah selesai, maka sihir itu diturunkan di salah satu sumur keramat di kota Madinah. Namanya sumur itu Bi'rum Darwan. Ini sumur keramat, loe penghuninya dari makhluk gaib. Diturunkan di situ. Nah, sehingga reaksi atau pengaruh dari sihir itu, Nabi sempat demam. Ada mengatakan sampai 1 tahun, ada mengatakan 1 bulan, 3 bulan, ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan cuma 1 hari. Maka ketika Nabi terpengaruh dengan sihir itu, datanglah malaikat Jibril untuk menghilangkan sihir itu dengan membawa 2 surah ini.
Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surah ini, maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sihir itu ditemukan di sumur sampai buhul namanya itu. Biasa kan ada orang diambil fotonya. Makanya salah satu larangan Nabi, jangan pernah menjemur sampai malam di luar rumah, karena itu bisa digunakan buhul untuk menyihir ketika ada orang yang sakit hati sama kita, ketika ada orang yang iri sama kita, atau ada pesugihan di kampung. Itu bisa dia jadikan sarana untuk digunakan sebagai sihir. Apalagi kalau jin-jin tumbal, jin yang nanti mau mengabdi kepada tuannya, kalau ditumbal dengan binatang, ya biasanya nyawa. Nah, apa hikmahnya hadirin? Jadi jangan sampai kita mengatakan Nabi lagi kena sihir. Artinya segala yang terjadi pada Nabi itu syariat, dan kita dianjurkan ketika terkena penyakit sihir jangan pakai macam-macam. Panaon riere alam penyikut di kayu rasa ya, apalagi biasa. Kampanye itu tradisi. Ya, sesajian kita bawa ke kuburan tua, melepaskan ayam, bawa songkol, bawa telur, bawa beras kuning dan sebagainya. Nah, ini salah satu hikmahnya. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada namanya kejahatan dalam bentuk sihir, dan ketika engkau terkena sihir, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat atau surah yang paling afdal, paling baik, paling bagus, pokoknya yang seperti itu hadirin, untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Uqbah menjawab, ya mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Aisyah juga berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana isa istaqa yaqra'u ala nafsihi al-mu'awwasataini wa yanfusu falamma istadda waja'ahu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu anhu biyadihi raja'un bi barakatiha kasafi ma'alimit tansil. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, maka beliau membacakan dua surat ini. Tetapi ketika sakitnya semakin parah, maka saya Aisyah yang membacakannya. Jadi Aisyah yang membacakannya, kemudian mengusapnya dan berharap kesembuhan dengan berkah dua surah itu. Wa akhrajat Tirmizi wa Nasa'i an Nabi Sa'id qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwasu minal janni wa ainil insani hatta nazalat al muawwasat fa ahsa biha wa taraka ma siwaha kullu salib bil itqan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dari Abi Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan penyakit ain. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan penyakit ain. Ya. Sampai kedua surah itu turun. Dan ketika kedua surah itu turun, maka dia tidak pernah lagi memohon perlindungan kecuali dengan menggunakan dua surah itu tadi, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ini penting Bapak Ibu, Nabi saja selalu mohon perlindungan kepada Allah, baik sebelum turun dua surah itu, apatah lagi setelah kedua surah itu turun. Bandingkan dengan kita ini
tidak pernah didatangi malaikat Jibril. Bahkan boleh jadi di depan rumah di luar rumah ni mojing ngintai ki. Nasabah loe banyak peluang jin bisa mengganggu kita di rumah. Contohnya sudah masuk maghrib tapi jendela rumah kita masih terbuka. Sudah masuk maghrib tapi pintu rumah kita depan belakang masih terbuka, atau salah satunya. Itu salah satu jalan yang paling disukai jin masuk di rumah. Ketika tiba waktu maghrib, jendela rumah kita masih terbuka, pintu rumah kita masih terbuka, maka kata Nabi, tutuplah dengan mengucapkan bismillah. Karena setan tidak akan masuk di rumah-rumah yang ketika rumahnya ditutup dengan bismillah, jendelanya ditutup dengan bismillah. Ketika masuk maghrib, sudah maghrib baru buka lagi jendela, ketika maghrib. Saya kira demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu